Pernah nggak sih lo lagi rebahan, niatnya pengen tidur cepet, tapi kepala malah rame kayak pasar malam? Lo muter ulang semua hal yang kejadian hari itu. Tadi gua ngomong kebangetan nggak ya? Kenapa tadi dia jawabnya gitu? Atau bayangin besok gagal, terus panik sendiri. Udah coba lo cuekin, kepikiran lagi. Akhirnya badan capek, tapi mata nggak mau merem. Dan yang ngeselin, pas bangun pagi rasanya udah kayak lari maraton. Padahal malamnya cuma rebahan doang. Tapi sebenarnya, kenapa otak kita hobi banget muter film yang nggak jelas ujungnya? Dan gimana cara berhenti biar nggak capek sendiri? Nah, itu yang bakal gue bahas di video ini. Jadi gini, otak manusia tuh sebenarnya punya fungsi bagus. Ngingetin kita sama masalah, biar kita bisa cari solusi. Tapi masalahnya, kadang otak itu kayak alarm rumah yang terlalu sensitif. Ada istilahnya rumination dalam psikologi, artinya otak kita ngulang-ulang pikiran, kejadian, atau skenario yang sebenarnya belum tentu nyata. Misalnya lo mau presentasi, bukannya nyiapin materi, malah mikir, kalau salah ngomong gimana? Kalau ditanya terus gue nggak bisa jawab gimana? Padahal kejadian itu belum tentu ada. Kenapa bisa gitu? Karena otak kita nyoba bikin kita siap menghadapi kemungkinan buruk. Tapi sayangnya, yang sering muncul justru skenario paling jelek. Masalahnya, makin lo pikirin, makin capek. Overthinking itu kayak aplikasi yang kebuka terus di HP baterai habis, padahal nggak ada kerjaan yang benar-benar kepake. Efeknya, susah tidur, gampang stres, fokus buyar, dan badan jadi gampang drop. Lo kebayang nggak, besoknya ada kerjaan penting, tapi lo udah keok duluan gara-gara semalam energi habis dipakai buat mikirin hal-hal yang nggak jelas. Nah, kabar baiknya, ada beberapa trik yang bisa lo cobain biar overthinking nggak nguasain hidup lo. Yang pertama, tarik napas. Ini simple banget, tapi sering disepelein. Misalnya lo lagi tiduran tiba-tiba kepikiran besok presentasi. Coba stop bentar, tarik napas dalam lewat hidung, buang pelan-pelan lewat mulut. Fokus ke sensasi udara masuk sama keluar. Biasanya setelah 5 kali, pikiran udah agak reda. Kalau lo mau cobain, gua kasih kesempatan 5 detik dari sekarang. Siap? Oke, kita lanjut. Tulis apa yang lo pikirin. Kadang kepala tuh kayak penuh tabungan pikiran. Solusinya, keluarin aja. Contoh, lo khawatir soal tugas kuliah, kerjaan, sampai utang, tulis aja semua di kertas. Begitu ditulis, lo bakal ngerasa lebih ringan karena otak lo udah mindahin file keluar. Yang ketiga, kasih batas waktu mikir. Kadang overthinking itu kayak bola salju, makin digelinding makin gede. Nah, ngasih batas waktu itu ibarat lo bikin pagar, biar bola saljunya nggak makin turun ke bawah. Caranya simpel gini, lo tentuin waktu, misalnya 10 menit. Selama 10 menit, itu lo boleh mikirin semua skenario, mau gagal, mau ditolak, mau jelek silakan aja. Tapi begitu waktunya habis, stop. Alihin ke aktivitas lain, entah nonton video lucu, ngopi, atau jalan bentar. Contoh, lo lagi kepikiran interview kerja. Oke, lo kasih waktu dari jam 8.00 sampai 8.10 buat mikirin semua kemungkinan. Begitu jam 8.10, lo harus move on, misalnya buka materi interview, latihan jawaban, atau sekadar stretching. Jadi pikiran lo punya batas dan nggak nyeret kemana-mana. Sampai sini kebayangkan? Nah, yang keempat, alihin ke aktivitas lain. Overthinking itu energi yang nyangkut. Jadi, lepasin lewat gerakan. Contoh gampang, beberes meja, jalan keliling komplek, atau sekadar nyapu. Kelihatannya receh, tapi bikin otak switch ke mode baru. Dan yang terakhir, ceritain ke orang lain. Kadang kita ngerasa harus kuat sendiri, padahal nyimpen semua di kepala tuh yang bikin beban makin berat. Nggak ada manusia yang selalu bisa beresin pikiran sendirian, dan itu wajar banget. Coba aja ceritain ke teman dekat. Misal lo bilang, gue takut besok kacau bro. Kadang temen lo bakal jawab santai, ah lebay, lo pasti bisa kok. Dan jawaban sesimpel itu aja bisa bikin lo lebih lega. Kalau lagi nggak ada yang bisa diajak ngobrol, nulis di jurnal juga oke banget. Yang penting, jangan dipendem semua sendiri. Intinya, overthinking itu hal yang manusiawi. Semua orang pernah ngalamin. Tapi jangan sampai lo biarin dia nguasain hidup lo. Ingat, pikiran itu kayak tamu datang dan pergi. Lo nggak harus sediain kamar buat dia tinggal selamanya. Sekarang pilihannya ada di lo. Mau terus kejebak di kepala sendiri, atau coba keluarin pikiran itu biar lo lebih lega. Kalau lo ngerasa tips tadi berguna, cobain satu-satu aja. Jangan buru-buru harus berhasil semua sekaligus. Dan gue pengen tahu, lo sendiri biasanya overthinking soal apa? Coba share di kolom komentar, siapa tahu ada yang relate dan bisa saling support. Oke, segitu dulu buat video kali ini. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa like biar makin banyak orang yang bisa lepas dari overthinking. Ingat, lo punya kendali atas pikiran lo. Jadi jangan lupa bahagia,
Dan jangan lupa jalanin hidup seutuhnya. Sampai ketemu di video berikutnya.